Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Henry Singer, channel tentang lingkungan, masyarakat, dan pariwisata. Kali ini saya akan coba ajak Anda sejenak untuk jalan-jalan melintasi jalan raya antara Tanjung Uban dan Lagoy. Mengingat saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman saya, khususnya yang dari luar Pulau Bintan, mereka yang ingin berwisata tetapi tidak tahu persis tempat-tempat mana saja yang bisa dikunjungi, yang menarik untuk ngambil foto, untuk makan-makan, dan lain sebagainya. Selain Lagoy, sebetulnya ada banyak sekali tempat-tempat yang para wisatawan bisa kunjungi. Saya coba untuk kali ini bahas di Bintan di bagian utara dulu, khususnya antara Tanjung Uban di mana tempat saya tinggal sampai ke kawasan wisata internasional Lagoy yang sudah terkenal itu. Yuk, mari kita ikuti perjalanan saya ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai terlewat ya. Silakan. Saat ini kita ada posisinya di salah satu kota kecil, Tanjung Uban. Jaraknya sekitar 35 km atau 52 menit. Relatif tidak terlalu jauh dari kawasan wisata Lagoy. Ada beberapa titik yang perlu teman-teman ketahui sebelum berwisata ke Bintan Utara. Yang pertama, pelabuhan speedboat Bulan Linggi. Biasanya teman-teman yang lebih suka melalui penerbangan lewat Batam, Hang Nadim, mesti lewat pelabuhan yang ada di Tanjung Uban ini. Yang kedua, ada Vihara Dharma Santi. Di sini ada patung Buddha tidur, ukurannya cukup besar, warnanya keemasan. Biasanya wisatawan senang untuk berfoto-foto di sini. Tidak jauh dari Vihara Dharma Santi ini ada masjid yang cukup terkenal di Bintan. Salah satu yang paling indah menurut saya. Namanya Masjid Baitul Makmur. Kekhasan dari masjid ini bentuknya dan juga ada warna-warni seperti masjid milenial ya kalau kita lihat. Juga kalau kita keluar sedikit dari masjid ini, kita bisa melihat 180 derajat pemandangan kota Tanjung Uban yang sangat indah dengan latar belakang pantai atau laut. Paling pas sebetulnya untuk wisatawan muslim kalau pas siang hari dipaskan waktunya pas sholat zuhur misalnya, sangat bagus sekali di sini. Kurang dari 10 menit kita sudah sampai di Pantai Sekera. Sekitar 1 km ke depan kita bisa lihat pantai berpasir. Di sana kita bisa berenang dan foto-foto. Ada banyak warung-warung yang dikelola oleh masyarakat di sini. Saya sering ajak keluarga saya juga kalau ada waktu luang. Teman-teman kalau punya uang 150.000 bisa puas liburan di Pantai Sekera bersama keluarga. Bisa dapat pondok, ada mie rebus, ada juga kelapa muda dan gorengan. Ini menu favorit saya kalau lagi liburan di Pantai Sekera. Sudah 15 menit perjalanan. Di sebelah kiri sebetulnya ada patung penyu besar. Kalau teman-teman mau bisa foto-foto juga di sini sebetulnya. Nah, di dekat dari patung penyu besar itu di sini ada sebuah resort namanya Bintan Sayang. Di sini ada tempat makan, restoran yang dekat pantai. Kalau menginap juga bisa. Kalau saya biasanya di sini berenang. Airnya cukup jernih juga. Bayarnya sekitar 25.000 lah. Nah, saat ini sekarang kita sudah sampai di sungai kecil Desa Sebung Lagoy. Desa terpadat yang paling dekat jaraknya dengan kawasan wisata Lagoy. Kalau kita belok ke kiri, kita bisa melihat juga salah satu kawasan wisata yang cukup terkenal di Indonesia bahkan internasional, namanya Bintan Mangrove. Di sana
ada ribuan sampai puluhan ribu per tahunnya wisatawan mancanegara kalau dalam kondisi normal. Umumnya wisatawan yang ikut kegiatan mangrove tour merasa puas karena bisa menikmati keindahan mangrove Bintan yang masih asri luar biasa, seolah-olah mereka pun bilang seperti masuk ke hutan Amazon. Sudah 30 menit perjalanan kita kali ini, sebentar lagi kita akan masuk pintu gerbang kawasan wisata internasional Lagoy. Ke sebelah kanan teman-teman bisa masuk atau ketemu Jalan Lintas Barat, kembali lagi ke Uban, atau bisa juga ke Tanjung Pinang. Lurus juga kalau teman-teman mau ke Tanjung Pinang bisa. Nah, di pintu gerbang kawasan wisata Lagoy ini biasanya ada pengecekan suhu tubuh sebagai bagian dari standar protokol kesehatan COVID-19. Kalau teman-teman dari luar Bintan biasanya ditanyakan hasil rapid test ataupun PCR-nya. Saat ini pukul 7 pagi, kalau kita lihat jalannya cukup lengang. Ini bukan hanya pada saat pandemi corona saja. Memang kondisi Bintan seperti ini. Tidak ada macet, jalannya lumayan bagus kalau mau jalan ke mana-mana untuk berwisata. Jadi memang Bintan ini sangat cocok buat teman-teman yang suka touring bareng teman-temannya. Bisa pakai mobil, bisa pakai motor, ataupun sepeda. Pokoknya nggak takut macet deh. Sekarang sudah 35 menit perjalanan kita. Sebentar lagi di sebelah kiri ada Safari Lagoy Bintan. Yang menarik di tempat wisata ini, di sana teman-teman bisa melihat berbagai satwa yang hidup di Bintan seperti ada pelanduk, kerka, ada juga satwa yang karismatik seperti harimau. Dan juga ada satwa dilindungi Indonesia, seperti yang menarik ada orang utan dan gajah. Nah, kita sudah sampai di persimpangan sekarang. Kalau ke sebelah kanan, nanti teman-teman bisa menuju ke Lagoy Bay. Ada juga Club Med, Tria Bintan, dan Bintan Lagoon. Kita coba ambil ke sebelah kiri saja. Nah, di sini kita sudah hampir sampai lagi di pertigaan. Lurus ke depan sedikit sebetulnya akan nyampe ke Treasure Bay, tempat wisata yang terkenal dengan kolam renang terbesar di Asia Tenggara. Lurus lagi ke depan jauh akan kita temui Bandar Bentang Telani, tempat kawasan feri internasional. Kalau kita belok ke kiri ada Pujasera, tempat membeli makanan yang murah meriah. Kita ambil yang sebelah kanan saja. Di sini kalau lurus terus, teman-teman bisa masuk ke kawasan wisata Nirwana Garden. Saya coba belok kanan saja. Di sana ada Laguna Bintan Resort, kawasan wisata yang sangat terkenal di Bintan. Di sana ada 3 resort besar, yaitu Banyantri Bintan, Angsana Bintan, dan Kasia Bintan. Selain itu ada juga lapangan golf di dalamnya. Di sini pada saat pandemi akan ada juga pengecekan dari petugas suhu tubuh seperti biasa. Nah, setelah 45 menit akhirnya kita sampai ke Laguna Bintan Golf. Sebelah kiri ke atas kita akan melihat ada clubhouse. Kalau terus lagi ke kiri ke atas, ada tempat yang baru-baru ini menjadi sangat terkenal disebut One Tree Hill karena pernah dipakai rapat oleh para menteri dan pejabat tinggi negara. Kalau kita mau belok ke kanan, di sana ada tempat wisata berbasis masyarakat yang dikelola oleh masyarakat Kampung Baru.
Akhirnya kita akan segera sampai. Kalau lurus ke Angsana Bintan, nambah lagi lurus, nanti kita akan ketemu salah satu resort terbesar di Bintan ini, yaitu Banyantri Bintan. Kita akan coba belok ke kanan saja di Kasia Bintan. Yang unik dari resort ini, Kasia Bintan masih satu grup dengan Banyantri Bintan. Dia punya 180 kamar. Karena relatif baru, suasananya disesuaikan dengan kekinian juga, cocok buat Anda kaum milenial karena banyak spot-spot untuk foto-foto, warnanya juga cerah, dan yang paling penting harganya relatif terjangkau khususnya untuk ke wisatawan Nusantara. Di sini juga sangat dekat dengan pantai. Ya, buat Anda yang suka dengan suasana pantai, menginap di sini sangat cocok. Ini sangat unik juga, lokasi front office-nya itu ada di belakang sebelah kiri ya. Dan oke. Wah, ternyata ada yang menyambut kita. Ada monyet ini, monyet ekor panjang. Ini sudah biasa kalau pagi hari sering kita jumpai monyet berkeliaran di tempat parkir ini. Nah, itulah cerita dari saya kali ini tentang spot-spot wisata menarik apa saja yang ada di Bintan Utara, khususnya dari Tanjung Uban ke Lagoy. Mudah-mudahan buat teman-teman yang belum ke Bintan jadi makin penasaran untuk segera berkunjung ke sini. Jadi silahkan saja buat yang suka untuk klik tombol subscribe, lonceng, dan silahkan kasih komen. Sampai jumpa lagi dengan cerita saya berikutnya di bidang lingkungan, masyarakat, dan pariwisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.